Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para pengurus masjid, alim yang kemuliakan, bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita sekarang ini di penghujung tahun 2022, akan segera masuki tahun 2023. Mau itu tahun miladiyah ataupun tahun hijriah, itu hitung-hitungannya berdasarkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau miladiyah atau masehi berdasarkan perputaran matahari, kalau hijriah itu berdasarkan perputaran bulan. Oleh karena itu semuanya bagian daripada ayatullah ta'ala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita mau tahun apapun, hendaknya dijadikan sebagai saat atau momen untuk evaluasi diri dan perbaikan diri. Apa di antara yang harus kita siapkan agar lebih baik? Jadi di tahun baru nanti kita bermohon kepada Allah, semoga kita dituntun agar amal-amal kita lebih baik. Nah, amal-amal yang baik itu tidak muncul begitu saja, ada prosesnya. Maka para jamaah yang mulia, beruntung sekali kita diberi oleh Allah kesempatan, diberikan taufik hidayah, sempat ngintip-ngintip urusan ini. Karena banyak manusia tidak sempat, jangankan mendalami gitu ya, ngintip-ngintip aja kadang tidak sempat. Bahwa untuk adanya amal-amal yang baik itu ada proses itu. Imam Tailah menyebutkan hal ini di dalam kitab Al-Hikam halaman 40. Bagi yang berkitab dilihat itu di paling atas. Beliau mengatakan husnul a'mali nata'iju husnul ahwali, wa husnul ahwali minat haquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali, amal-amal yang baik itu nata'iju husnul ahwali, hasilnya atau buahnya hal-hal yang baik. Wa husnul ahwali minat haquqi fi maqamatil inzali, sedangkan hal-hal yang baik itu adalah berasal dari nyata-nyata di dalam makom-makom yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau amal benar-benar, sebab para jamaah yang mulia ada amal yang belum benar-benar amal. Jadi wujudnya amal tapi ternyata di hadapan Allah belum jadi amal. Ketika amal itu tidak muncul dari husnul ahwal dan dari at-tahaqquq fi maqamatil inzal. Apa maksudnya? Mari kita cermati keterangan dari Imam Asy-Syarqawi. Husnul a'mali, amal-amal yang baik, amal-amal yang baik yang bagaimana? Bi khuluwiha, dengan kosongnya amal, amma dari apa saja ya'uquha
yang menghalang-halangi amal anil qabuli dari diterima Allah, minariyai yang berupa riya, wairihi dan selain daripada riya, wa huduril qalbi dan hadirnya hati ma'allahi beserta Allah, fi hali fi'liya di dalam keadaan melakukan amal, wa adam istighali dan ketiadaan sibuknya amil orang yang beramal bighairi dengan selain Allah, minal wasawisi dari bisikan-bisikan asyaitoniyati yang sifatnya setan. Para jamaah yang mulia, pertama mari kita pahami tentang apa itu yang disebut dengan husnul a'mal, amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik itu kalau menurut keterangan Imam Syarqawi adalah amal-amal yang kosong dari apa saja yang menghalangi amal itu dari diterima oleh Allah. Jadi kalau amal itu bersih, kosong dari hal-hal yang menghalangi untuk diterima Allah, itu namanya amal yang baik. Bahwa amal yang baik dalam arti itu adalah amal-amal soleh dengan apa? Iman, sholat, zakat, puasa, haji, menuntut ilmu dan sebagainya, jelas. Namun yang menjadi tinjauan dalam hal ini adalah amal itu ditunaikan dalam keadaan bersih, kosong dari apa saja yang menghalang-halangi amal itu untuk diterima oleh Allah. Apa penghalangnya? Minariyai wairihi. Ada kalanya penghalang dari diterimanya amal itu adalah riya, pamer, karena cari nama di hadapan manusia. Wairi dan yang lainnya, misalnya apa yang lainnya itu karena kurang ilmu ya, sehingga amal itu ditunaikan tanpa ilmu sehingga tertolak pula. Karena dalam kitab Zubat Imam Islam menyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu martudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amal ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa huduril qalbi ma'allahi, yaitu kalau amal itu dilakukan tapi kosong dari hadirnya hati bersama dengan Allah, fi hali fi'liya di dalam keadaan melakukan amal itu. Sholat tapi ternyata pikiran melayang-layang. Untung sholat jamaah ya kan, kita makmum ngikut gitu, lepas sendiri bingung. Ada yang kayak gitu? Kadang-kadang ya lagi banyak pikiran gitu. Wiridan lah, wiridan kita ini. Pada wiridan bukan amal sembarangan tuh. Kita wiridan baca salat subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu bukan amal sembarangan itu. Cuman kadang-kadang kita kan ayo. Jadi tidak ada hadir hati kita bersama Allah ketika subhanallah digetarkan, Allah maha suci, alhamdulillah segala puji milik Allah, Allah akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah itu kadang-kadang kita itu terhalang diterimanya amal karena kosong dari hudurul qalbi ma'allah. Kemudian apalagi wa adam istighalihi bighairihi, dan ketiadaan sibuknya orang yang beramal itu bighairihi, yaitu mestinya orang yang beramal itu tidak ada kesibukan yang lain selain daripada sibuk menghadap Allah. Namun ada saja orang yang beramal dan amalnya disibukkan dengan yang lain, yaitu disibukkan oleh al-wasawisus syaitaniyah,
bisikan-bisikan yang sifatnya setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang mulia, itulah amal yang baik, amal yang ditunaikan dalam keadaan bersih dari penghalang-penghalang diterimanya amal di hadirat Allah, yaitu bersih dari riya, bersih dari kekurangan ilmu, dan bersih daripada masuknya bisikan-bisikan setan. Nah, amal seperti itu muncul dari mana? Nataiju husnil ahwali. Amal-amal yang baik itu adalah buah atau hasil daripada hal-hal yang baik. Hal itu apa? Hal itu gerak-gerik hati, gerak-gerik rohani. Jadi kalau dalam pandangan orang-orang yang sudah sampai kepada tingkatan kemarifatan itu, ada amal, ada hal, ada akmal, ada ahwal. Kalau akmal kelihatan dohir, kalau ahwal dalam hati. Maka sesungguhnya orang itu dalam satu aktivitasnya dia melakukan dua amaliyah, ada akmal, ada ahwal. Dohirnya gerak, takbiratul ihram, ruku, kemudian i'tidal, sujud dan sebagainya, sedangkan hatinya melakukan hal atau ahwal. Karena apa? Zikrullah dengan berbagai macam jenisnya. Makanya disebutkan nata'iju sil akhwali, amal-amal yang baik itu adalah buah daripada hal-hal yang baik. Al-qaimati, yang menetap bil qulubi, di dalam hati, atau yang tegak di dalam hati. Jadi ahwal itu adanya ia di dalam hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala, minaz zuhdi, dari zuhud fid dunya, di dalam dunia, wal ikhlasi, dan ikhlas murni bersih semata-mata lillahi, karena Allah. Yang sudah kita bahas kemarin gambaran-gambarannya, betapa orang kalau memiliki zuhud disebutkan oleh para ulama yang kita sudah sempat kaji dalam satu pertemuan tersendiri. Misalnya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, raq'atani min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'bidin al mujtahidin ila irid-dari abadan samadan. 2 rakaat dari orang yang zuhud, yang tidak kasmaran kepada dunia, yang tidak hanyut oleh dunia, yang alim, itu lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang berupaya ibadah, yang berupaya bersungguh-sungguh sampai kepada akhir masa selamanya, ya, selama-lamanya. Nah, para jamaah yang mulia, jadi amal-amal yang baik itu buah daripada ahwal yang baik. Ahwal yang baik adanya di dalam hati, di antaranya adalah zuhud di dalam dunia, wal ikhlasi lillah, dan ikhlas karena Allah, bi ayaksida bi amalihi, bi ayaksida dengan bahwa ia bermaksud bi amali dengan amalnya, ubudiyatallahi ta'ala, akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la litalabi haddin, bukan karena mencari kesenangan ajilin yang segera di dunia, wala thawabin, dan tidak pahala ajilin yang nanti di akhirat. Para jamaah yang mulia, semoga kita oleh Allah diberi anugerah sampai kepada amalan ini. Karena zaman sekarang kenapa sih ngajak orang ibadah susah? Karena kebanyakan orang yang dicari itu adalah hadzin ajilin au thawabin ajilin. Jadi kebanyakan orang itu nyarinya kesenangan yang segera dinikmati di dunia, atau ningkat dikit pahala yang nanti akan diperoleh di akhirat gitu. Oleh karena itu ngajak orang beramal jadi susah. Kenapa? Karena hitung-hitungannya adalah kesenangan yang segera didapat di dunia.
Kalau nggak nanya, kalau rajin sholat memang dapat apa? Dengan repot jawaban itu. Kalau rajin ngaji memang kaya. Loh, ruwet gitu jawabannya kayak gitu. Padahal pada jamaah yang mulia, mestinya orang ibadah itu, kenapa kok kita ibadah? Ya karena kita mengabdi atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kita hafalkan bareng-bareng ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus hafal ayat ini. Selain Fatihah Al-Ikhlas ya hafal ayat ini. Al-Dhariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepadaku. Para jamaah yang mulia, kalau kita ini punya pekerjaan, apakah itu pegawai atau karyawan, tentu kita ini kan ketika masuk kerja dari pimpinan ada tugas, betul nggak? Kerjaan apa begitu, betul? Dan kita akan dinilai dari hasil kerja itu, betul? Dari pencapaian target atau apalah, tentu ada kisi-kisi penilaiannya gitu. Kalau ada karyawan masuk kerja sibuk luar biasa sampai bercucuran keringatnya ibarat gitu, sampai berkerut misalnya itu apa namanya jidatnya, tapi tidak menghasilkan apa-apa dari tugas yang dia diamanai, kira-kira disebut sukses atau gagal? Kurang jelas ini, sukses atau gagal? Dia kira-kira dapat hadiah atau teguran? Nah itulah, coba. Nah sekarang kita oleh Allah diciptakan, ya, dan memang ini bukan maunya kita. Kita itu diciptakan atas kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, untuk kemudian kita itu ibadah. Nah nanti Allah akan berikan kepada kita hadiah atau thawab atau pahala yang berlipat ganda dari itu semua. Nah kalau ada orang di dunia ini sibuk luar biasa, siang malam dia beraktivitas gitu, sampai berkeringat, sampai apa namanya pusing kepalanya, sampai beruban rambutnya karena kebanyakan mikir, tapi dia tidak mencatatkan nilai-nilai ibadah di hadapan Allah, kira-kira dia di hadapan Allah termasuk orang yang sukses atau gagal? Nah itulah, makanya kita perlu mencermati ini. Kok ada orang merasa sukses? Sukses itu yang patut nilai siapa? Karena yang menciptakan Allah, kembalinya kita juga kepada Allah. Maka sukses ataupun tidak sukses, berhasil ataupun gagal, bukan kita yang menentukan. Yang akan menentukan si fulan, si fulana, si A, si B, si C berhasil, gagal, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menentukan, betul begitu? Makanya kalau kita ikut ketentuan Allah, jelas kaidahnya. Wa man zuzianin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa man zuzianin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa orang yang ia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses. Jadi orang itu patut menyebut dirinya sukses nanti kalau udah pada kumpul-kumpul ketemu di surga. Selamat Pak ya, sukses.
Selamat Bu ya, sukses. Nanti kalau udah di surga ngomong gitu. Kalau masih di dunia, jangan dulu. Saya kadang-kadang heran ya. Ada orang baru dilantik jadi pejabat, saya ndak enak nyebut pejabat gubernur, ndak enak sama itu. Kok tertulis selamat, gitu loh. Selamat atas apa misalnya penunjukan sebagai gubernur DKI Jakarta. Selamat yang mana itu? Baru mulai kerja belum ketahuan hasilnya kok selamat. Kecuali semoga Allah menyelamatkan, itu baru benar itu. Kalau selamat artinya sukses. Sukses yang apa? Ibarat anak sekolah itu baru dikasih soal ujian. Ibarat mahasiswa itu baru diberikan soal untuk tes kenaikan tingkat, kok tiba-tiba dikatakan sukses. Sukses itu kalau nanti nilainya bagus baru sukses, naik tingkat, lulus sebagai sarjana dan sebagainya. Nah kita kalau husnul khotimah sukses, nanti masuk surga sukses, dan ucapan itu akan disampaikan oleh malaikat, salamun alaikum tibtum bima sabartum gitu. Dan para jemaah yang mulia, jadi amal yang baik itu adalah buah daripada hal yang baik yang ada di dalam hati kita, yang berupa zuhud, yang berupa ikhlas, yang berupa hudrul qalbi dan sebagainya. Dan pada intinya adalah karena apa? Karena ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Jadi kalau ditanya kenapa Bapak Ibu sekalian kok mau-maunya sholat, karena ini kewajiban menghamba kepada Allah. Jadi penghambaan kepada Allah. Begitu juga dengan yang lainnya, sampai pun kita berkorban harta benda, itu juga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita sudah dituntun itu tiap sholat, sadar kita itu. Kita di dalam doa kita tuh inna sholati, coba baca bareng-bareng, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa itu inna sholati? Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Aku bersembah kepada Allah Tuhan semesta alam. Oh, Masya Allah. Kira-kira para pejabat tinggi baca itu enggak kira-kira? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kira-kira baca enggak? Sadar enggak kira-kira? Artis-artis baca enggak kira-kira? Baca ya? Yang agamanya Islam itu loh, yang kemudian di panggung ngumbar aurat, yang nonton sampai kepada ndak karu-karuan itu lagi ndak sadar bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bosan ndak baca iftitah itu Pak Ustadz, ya nanti juga baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, menyembah, ibadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Para jamaah yang mulia, lalu dari mana muncul husnul akhwal? Wa husnul akhwali, dan bermula baiknya akhwal, baiknya amal-amal hati itu nasyun muncul minat tahakuki, dari kokoh ayat tamakuni masnya kokoh bi maqamatil inzali, di dalam makom-makom yang diturunkan oleh Allah. Ay fil maqamati, maksudnya di dalam makom-makom alati tangzilu, yang turunnya maqamat fi qulubil arifina, di dalam hati-hatinya orang-orang yang ma'rifat atau orang-orang yang mengenal Allah. Wa iya, dan bermula iya ma'arif itu, wa iya dan bermula iya alati tangzilu fi qulubil arifin, itu ma'arifu ma'rifatan, kema'rifatan ilahiyatun, yang sifatnya ilahiyah,
yuriduha yang mendatangkannya Allah Ta'ala wa Ta'ala alal qulubi atas hati-hati hamba, takunu yang menjadi sebab ya ma'arif ilahiyah, takunu yang jadi ia ma'arif ilahiyah itu sababan sebab fitar dakwah di dalam meninggalkan pengakuan wa adamil iltifati dan ketiadaan menengok ila jannatin kepada surga au harabin atau lari min narin dari neraka. Para jamaah yang mulia, semoga kita yang sudah sempat ngintip-ngintip urusan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tahakkuk fi maqamatil insan. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya apa? Bahwa kita ini benar-benar telah menempati secara nyata, real, kokoh di dalam makom-makom atau kedudukan-kedudukan yang turun di dalam hati orang-orang yang mengenal Allah, yaitu apa? Yaitu adanya ma'arif ilahiyah, pengenalan-pengenalan ataupun ilmu-ilmu yang sifat ilahi yang Allah datangkan ke dalam hati-hati para hambanya, yang menjadi sebab hamba tersebut meninggalkan pengakuan atau ngaku yang mana. Nah ini kita ini kan kadang-kadang merasa kecewa karena sudah ibadah tapi rasa-rasanya hidup masih susah. Ada enggak yang kayak gitu? Ada ya? Saya ini sudah dari kecil sholat, zikir, doa, puasa, ngaji, bakti pada orang tua, hormat kepada para guru, tapi kok hidup saya ini masih susah. Nah, para jamaah yang mulia, orang yang masih merasa saya ini sudah dari kecil sholat, zikir, doa, dari kecil saya puasa, tidak pernah tinggal saya, itu namanya dakwah. Jadi dia ngaku sebagai pelaku daripada ibadah itu, padahal aslinya tidak. Munculnya ibadah-ibadah itu juga sesungguhnya adalah minnatullahi ta'ala, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya orang yang belum diberi oleh Allah anugerah ini, ia tak mampu melakukan, jangankan sholat tahajud yang sepertiga malam akhir lagi enak-enaknya tidur, sedangkan sholat maghrib saja 3 rakaat tak tertunaikan. Betul? Kayak tidak ada orang? Betul? Bahkan sholat subuh yang cuma 2 rakaat tak juga bisa didirikan. Padahal pikir-pikir beratnya di mana? 2 menit 3 menit selesai kok. Betul? Anceling anceleleng itu tidak pakai diri doa selesai. Nah, tapi ada orang yang belum mampu melakukan, maka ketemu orang begini kita jangan benci, ketemu orang begini kita simpati. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kayak Nabi begitu kan. Nah, kita ini orang-orang mujur, rumah kita jauh dari Mekah dan Madinah, tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah, belum pernah ketemu Rasulullah apalagi melihat mukjizatnya, tapi kita beriman, tapi kita diberi Allah kenikmatan ibadah, bahkan diberikan lagi kekuatan untuk thalabul ilmi. Wah, ini sebetulnya mewah ibadat kita itu, mewah. Kalau kita tahu kedudukannya mewah. Makanya sampai ada itu rekamannya Gus Baha, saya kira perlu didengerin. Udah denger belum potongan ceramahnya Gus Baha mengenai ini? Saya ada di Facebook saya nih, kalau penting ini. Kalau saya ngomong kan kurang tajam, kalau Gus Baha kan lain.
Mana dia? Belum. Nikmat ketimpangan. Apapun nikmatnya orang nggak sholat, miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Takdir miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimpangan. Bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, Anda ditakdir miskin. Yang nggak sholat, kaya, istrinya cantik, nggak cerewet. Itu jangan anggap ini lebih punya nikmat ketimpangan. Bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, bukan emas sejati ya saat kita dianugerahkan Allah bisa. Kemudian melihat orang lain yang dikasih uang 100 juta, punya jabatan, tapi dia tidak ngerti Quran, nggak ngerti iman. Kok kamu nganggap ini lebih keren? Jadi kamu menyembunyikan sesuatu yang menurut Allah itu. Kedengaran enggak gitu tadi? Ini jangan kira orang yang diberi iman Islam, diberi Allah nikmat sholat, terus kemudian ngelihat ada orang tidak pernah sholat, rumahnya mewah, uangnya berlimpah, istri cantik tidak cerewet tadi katanya. Yang ibadah istrinya cerewet. Jangan anggap itu, wah dia lebih beruntung dong. Atau ada yang dapat duit penghasilannya gede ratusan juta bahkan miliar, tapi dia tidak bisa baca Quran, tapi dia tidak ngerti tafsir, apalagi ngaji kitab Al-Hikam apa-apaan itu gitu-gitu. Jangan kira kalau kemudian kita anggap wah enak dong dia, tidak perlu pakai sholat, tidak perlu pakai ibadah, tidak perlu pakai ngaji, tapi rumah megah, mobil mewah, uang berlimpah, istri cantik, tidak cerewet. Ya, kalau gitu caranya berarti kita itu belum ngerti apa yang berharga. Apa-apa. Kalau kita itu ngagung-ngagungin harta yang kita punya takkan mungkin mengalahkan banyaknya hartanya Qarun. Betul? Qarun itu saking banyaknya hartanya, kalau di Ciledug ini ada orang bikin sumur, ketemu kotak isinya emas, katanya apa? Harta Qarun. Lo Qarun di Mesir kok nyampe sini hartanya banyak banget. Luar biasa tuh. Kalau kita mengagung-agungkan pangkat jabatan kita tidak ada apa-apanya dengan jabatan Firaun. Jadi raja tidak pernah turun jabatan, sehat tak pernah sakit. Jadi para jamaah yang mulia, tapi tenang. Wah Pak Ustadz, kalau begitu, kalau kita ini ahli ibadah susah. Tidak juga. Itu kan artinya bicara minimalnya. Bab masalah orang itu mau jadi kaya atau tidak udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf itu memang ditakdir Allah jadi orang kaya. Di Mekah kaya, hijrah ke Madinah tidak punya apa-apa, ya kaya lagi, yang memang takdirnya jadi orang kaya. Nah, yang terpenting adalah jangan sampai lupa bahwa hidup kita ini adalah diciptakan untuk ubudiyah, untuk mengabdi, mengamba kepada Allah Subhanahu wa taala sementara waktu di dunia. Nanti kalau sudah di akhirat sudah tidak usah payah-payah, tinggal menikmati buah amal saja. Para jamaah yang mulia, kalau kita tidak mau ya serius ini memegang hari ini, kita dipastikan merugi. Sebab apa? Sebab kita, mohon maaf, gabung menjadi orang-orang yang punya KTA, ya, kartu tanda anggota Hizbus Syaiton. Ya, apa itu? Hizbus Syaiton itu partai setan. Loh kok gitu? Ulaika, ya. Jadi gitu dong. Istahwadalimu syaitan. Setan menguasai mereka. Setan menjajah mereka. Bangsa dzikrullah, lalu membuat mereka lupa kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu adalah partai setan. Mereka kelompok setan.
Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ingat, partai setan itu mereka adalah orang-orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Kalau kita ini bicara tentang dunia, ngomong-ngomong, kapan kita mencapai puncak pencapaian hidup dunia itu kapan? Dari kita kecil, mulai belajar di PAUD atau TK, sampai kemudian sekolah SD, SMP, SMA, sampai kuliah perguruan tinggi, sampai tingkatan S1, S2, S3, sampai profesor sekalipun, kerja atau usaha. Ngomong-ngomong, puncak pencapaian kita di dunia itu kapan? Coba renungkan baik-baik. Yang itu patut kita, saya sudah sukses, saya tinggal menikmati hasil jerih payah saya selama ini. Kapan itu bisa terjadi? Coba tolong sebutkan. Ada? Ini ada yang sepuh-sepuh boleh menyebutkan kapan mencapai puncak pencapaiannya? Ya Allah, kelihatannya di dunia itu cuma ada kesibukan saja. Orang tak sempat menikmati. Nanti Pak Ustadz, kalau saya sudah pensiun, baru saya itu tenang menikmati hasil kerja saya. Saya tidak melihat itu. Sesepuh-sesepuh saya di Srengseng yang udah pada pensiun malah kelihatan pada ngedrop. Saya tidak tahu kalau di sini ngedrop enggak? Kalau enggak ngedrop berarti ahli ngaji. Kalau enggak ngaji ngedrop kenapa? Biasa ada yang diperintah, enggak ada lagi yang diperintah. Ada yang biasanya diterima dalam jumlah besar, sekarang jadi kecil, tipis. Wah, pokoknya ngedrop gitu. Sehingga kemudian pikir-pikir, kapan sebetulnya dunia ini benar-benar kita capai, disitulah kita menikmati. Tidak ada ternyata. Tidak ada. Oleh karena itu tidak ada masalah. Yang penting ada yang senang kita bangun, yaitu kehidupan akhirat. Jadi pada jamaah yang mulia, hidup itu mesti kayak gini. Ada orang merantau di Jakarta, ngontrak, kontrakannya sepetak. Kita kalau ngelihat tidak tega deh. Tapi jangan buru-buru diremehin. Memang dia sengaja ngontrak yang murahan, karena hasil kerjanya ditabung, bangun rumah megah di kampung. Mantap udah kira-kira. Dia merantau setahun, 2 tahun, 10 setahun, 20 tahun. Pas pulang kampung dia jadi mentereng gitu dong. Ya kan? Tidak apa-apa. Jangan ngeramein orang merantau yang kadang-kadang ngontrak ala kadar begitu. Tapi ada yang sedang dia bangun. Nanti pas pulang kampung, bodoh, sudah punya tanah, sudah punya rumah, bahkan kadang sudah punya kendaraan. Mantap nggak kira-kira? Nah sekarang pertanyaannya, kita merantau nih di dunia ini, yang siang malam kita kerja, kadang berantem, kadang berebut entah apa. Ngomong-ngomong, kita lagi bangun apa? Kalau nanti mati ceger gitu, kok ceger mati ya? Mati kan tenang, kok ceger ya udah cocok. Kita mati itu kira-kira ada ndak yang kita bisa, alhamdulillah, ndak sia-sia dulu saya susah payah di dunia, sudah terbangun istananya. Nah kan begitu, tidak ada masalah dengan jerih payah itu. Bahkan para jamaah yang mulia, kalau kita ini ikut Rasulullah ya, kita ini makin tua harusnya makin besar cita-citanya. Jangan mati dalam keadaan sedang tidak mau melakukan apa-apa. Saya udah mau mati, tidak mau ngapa-ngapain. Jangan. Kalau Nabi justru mencontohkan, beliau itu ketika wafat sedang dalam suatu proses jihad yang luar biasa. Beliau telah menyiapkan pasukan, jumlahnya 60.000 pasukan. Itu terbesar di zaman Rasulullah. Pasukan 60.000 yang beliau tunjuk sebagai panglima Usamah bin Zaid bin Harisah untuk mengusir agresi daripada penjajah Romawi. Jadi beliau itu ketika wafat dalam kondisi apa? Sedang ada suatu perjuangan besar yang belum sempat diberangkatkan, beliau sudah wafat. Akhirnya dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan programnya Rasulullah. Jadi begitu kita ini. Maka Bapak yang mulia, terutama sesepuh-sesepuh ini,
yang udah sepuh-sepuh ini, yang sudah pensiun-pensiun, ambil aktivitas apa, ayo kita makmurkan, lebih maju lagi Masjid Al-Hikmah, begitu. Kok tidak ada yang nyambut aja? Kan gitu mestinya kan. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih makmur lagi, maju lagi, sampai nanti pas lagi seru-serunya perjuangan meninggal dunia. Mantap nggak kira-kira? Nah, kemudian ternyata kemajuan itu benar-benar terjadi, maka kita bisa mendapatkan pahala jariahnya. Karena sebagai pelopor, man sanna sunatan hasanatan falau ajra wa ajruman amila biha. Kan gitu. Nih, kita sekarang ada kajian-kajian di masjid ini. Siapa yang dulu itu mencetuskan pertama kali ide kita buat kajian, itu dapat pahala tiada henti-hentinya selama kajian itu berlangsung. Siapa yang dulu punya ide bangun masjid di komplek kita ini, terbangunlah masjidnya, maka selama itu pula walaupun sudah ada di alam barzah, beliau tiap waktu mendapatkan pahala yang tiada tara. Itu orang-orang cerdas. Makanya para jamaah yang mulia, para ustadz, para kiai itu biasanya seperti kami di Darul Muahid lagi bangun asrama akhwat, jamaah, teman dan sebagainya. Saya kabari, niatannya apa? Niatannya ngajak orang-orang itu ikut andil dalam satu amal yang insya Allah seandainya diuangkan itu keuntungannya berlipat-lipat. Bayangkan, ada orang misalnya ikut berinfak 1 juta, maka 1 juta itu di hadapan Allah menjadi 700 juta, bahkan lebih tanpa perhitungan. Itu yang pahala yang pertama diterima, karena ini adalah untuk membangun tempat ibadah, tempat dakwah, maka selagi berdiri maka terus mengalirkan pahala kepada yang berwakaf itu. Apa itu? Tidak cerdas namanya. Padahal duit 1 juta itu kan kalau untuk beli bakso dapat berapa mangkok itu. Untuk ini kalau kita misalnya ngeraktir seluruh jamaah habis berapa nih kira-kira? Sekarang 20.000 ya yang enak ya. 20.000 kali berapa ini? Udah banyak juga, karena sekali jemu orang itu tuh. Masya Allah, para jamaah yang mulia. Kalau saya punya prinsip ini, kalau dengar kata orang meninggal dunia, sedih kalau belum pernah ngajak dia beramal. Tapi kalau pernah ngajak dia beramal, apalagi amal yang besar, amal yang jariah, walaupun wafat, hati dah perasa tenang. Alhamdulillah sempat mengajak dia beramal, sempat ngajak dia dulu haji, ngajak dia umrah, ngajak dia untuk menginvestasikan hartanya di dalam perjuangan jalan Allah, sehingga ada bekalnya gitu. Apa artinya kita menangisi tetangga saudari kita yang mati, tapi ketika hidup kita biarkan dia dalam kesia-siaan, tidak pernah diajak berbekal? Apa arti tangisan macam apa itu? Harusnya kita menangis. Kenapa dulu selama masih hidup kita tidak ajak dia berbekal? Karena kematian pasti datang. Betul begitu? Makanya para jamaah yang mulia, mari kita semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa turun atau menempati maqamatul inzal ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mendapatkan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya adalah wala yaksidu bi amali ghairahu, maka pada itu tidak bermaksud ia abid bi amali dengan amalnya abid ghairu akan selain Allah. Jadi amalnya yang ditunaikan oleh seorang hamba itu tidak dimaksudkan kecuali dipersembahkan kepada Allah. Masalah di dunia ia dapat barokah, masalah ia dapat pahala, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang terpenting sudah menjalankan apa? Tugas hidup kita ibadah, syukur-syukur, bahkan itu dilakukan dengan mahabbah atau kecintaan. Wa idza salat dalika, dan apabila telah hasil dalika oleh itu, takhalaso, maka kholas, makanya maksudnya bersih, maka selamat amal mimma dari segala sesuatu ya'uquhu yang menghalanginya anil qabuli dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
kalau seorang hamba dia beramal, maksud dan tujuan amalnya adalah semata-mata persembahan untuk Allah, bukan karena ingin mendapatkan perolehan dunia ataupun juga akhirat, maka berarti amalnya telah ikhlas, amalnya telah selamat dari apa saja yang akan menghalanginya dari diterima oleh Allah. Wa hadil hikmatu, dan hikmah ini itu kan dalili seperti dalil 5 untuk segala sesuatu qabla yang sebelumnya hikmah. Para jamaah yang mulia, jadi ini adalah sebagai keterangan tambahan dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, setelah ini nanti kita akan diingatkan bahwa kalau ingin mendapatkan tadi husnul a'mal, husnul ahwal, tahaqquk fi maqamil inzal, amalannya yang kita bisa lakukan adalah zikir. Nah, zikir itu bagaimana ya supaya kita bisa terus berzikir, bagaimana nanti akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Ini belum bisa, masih berapa menit lagi. Nah, para jamaah yang mulia, jadi mari kita semuanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita jadi lebih baik. Dan ini ada doa yang sudah sering kita sampaikan di sini, dan terus perlu diulang-ulang seperti iklan. Doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, dan beliau pesan jangan lupa tiap pada sholat dibaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bareng-bareng, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, atas dzikir kepadamu, ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan ibadah yang sebaik-baiknya kepadamu. Ini adalah termasuk permintaan yang terbaik. Nanti kita akan ketemu bagiannya dalam kitab al-Hikam ini. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibu minka. Sebaik-baik yang kamu minta dari Allah adalah apa yang Allah minta dari kamu. Allah minta, Allah tuntut kita salat, minta bisa menjadi ahli salat. Allah perintahkan kita ikhlas dalam amal, minta kepada Allah keikhlasan. Kita diberitakan ibadah yang baik, minta kepada Allah agar bisa ibadah yang baik, dan itu langsung diajarkan Rasulullah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang mulia, mohon berkenan baca pada sekali lagi, malam hari ini di Darul Wahid ada acara memperingati atau doa ya, Milad Darul Wahid yang ke-21. Mohon Fatihah para alim, para jamaah semuanya, semoga Darul Wahid maupun Masjid Al-Hikmah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya, dakwahnya, perjuangannya di jalan Allah semakin baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah bagi semuanya yang mendirikannya, yang memperjuangkannya, jamaahnya, santrinya, dan semua yang terlibat di dalamnya. Ala hadiniya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.